dimaksud dengan panjang aktif. Jadi panjang aktif itu adalah suatu panjang dari satu lilitan dikali banyak lilitan. Nah, panjang lilitan ini diasumsi keliling. Nah, jadi panjang lilitan diasumsi keliling. Jadi kalau panjang ini diasumsi keliling dikali banyak atau jumlah dari lilitan, maka keliling itu adalah ya udah tahu PD banyak lilitannya N, maka L-nya sebagai panjang aktif yaitu lilitan kali banyak keliling kali banyak lilitan. Theta adalah dipleksi, ini yang kata kunci. Dipleksi sudut pada wire untuk menentukan torsi. Jadi pada saat nanti kalian bisa menghitung gayanya. Di sini disebut dengan dipleksi aksial, yaitu dipleksi angular dikali R. Jadi andai kata gini, ini dipleksi, ini theta, kali ini D per 2-nya. Jadi seperti itu. Inilah disebut dengan torsinya nanti. Jadi torsi adalah kali dipleksinya. Jadi itulah gaya aksialnya. Jadi aksial gaya. Jadi kita udah tahu kalau kita kalikan ini adalah aksial gaya. Ya ini udah umum. Maka besarnya adalah G, kita masukkan, kali L kita masukkan. Ini total dari sudut dipleksi. Jadi udah tahu lah dengan mempertimbangkan ini torsinya, ini modulus penampang atau inersia polar. Kalau kita dibagi G adalah modulus rigiditas, ini dari material. Jadi ini tetap pelajaran Mektek. Nah, dari sini kita substitusikan nilai dari L yang tadi dan J. Nah, jadi kita masukkan L dan J-nya seperti ini. Jadi kita masukkan di mana L dan J-nya adalah ini. L-nya adalah ini. Kita masukkan L yang di atas. Maka ini adalah torsinya. Jadi ini torsi, ini L. Ini adalah J. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, dari rumus ini kita substitusikan ke persamaan 1. Maka didapat substitusinya ke persamaan 1 tadi. Ini persamaan 1. Nih. Delta. Kita masukkan ke persamaan 1. Maka didapat harganya ini. Ini adalah R-nya. Maka didapat GD-nya seperti ini. Ini adalah indeks pegas. Inilah yang dianggap sebagai sudut lenting. Ini adalah kekakuannya. Jadi kalau kita sudah dapat delta, maka kekakuannya adalah ini. Ini adalah konstan.
Jadi simple ini, cuma mengaplikasikan MACTech aja. Jadi saya ambil itu bahasa Inggrisnya, saya coba di Indonesiakan, bukan saya translate ya. Maaf kalau translate harganya bahasanya bagus. Tapi saya coba semampu saya Indonesiakan seperti ini kira-kira. Nih, saya Indonesian namanya dipleksi pegas helik. Ya, helik ini masih tetap saya pakai helik. Karena saya susah mengindonesiakan helik. Jadi heliknya apa? Saya susah mengindonesiakan. Nah, inilah kira-kira dipleksi yang saya indonesiakan, bukan saya translatekan. Semampu saya. Jadi dipleksi ya karena ini tujuannya untuk menentukan suatu jarak pada saat kelentingan ini sebagai dipleksi. Maka di sini yang saya bilang harus tahu dulu berapa besar dari sini sampai ke sini. Jadi ini anggap aja pegas. Nah, pegasnya bisa ke sini. Itu dipleksinya. Atau sebaliknya kalau pegas lenting atau pegas tekan, kalau kondisinya seperti ini, dia menjadi posisi seperti ini. Ini kalau pegas tekan. Kalau ini saya asumsi pegas tarik. Ya, kira-kira seperti itu. Kelentingan. Tapi rata-rata, ini rata-rata. Untuk pegas yang digunakan pada governor, biasanya itu pegasnya ya bisa dia fluktuatif. Tapi kalau untuk di valve, dia pegas tekan. Nah, maksudnya bukan pegas tekan khusus, memang dia menekan suatu katup aja. Tapi kalau untuk governor, dia fluktuatif, tekan maupun tarik. Jadi tarik maupun tekan ini. Jadi yang ini untuk setting pressure. Kalau governor ini untuk kelentingan beban. Nih, kelentingan beban. Nah, nanti kalian yang ini pegas ini kalian nanti pelajaran sama Pak Cecep. Kontrol pembangkit. Nah, kalian udah belajar kontrol pembangkit belum? Sama Pak Cecep? Belum ya? Belum ada? Semester 3? Sistem kontrol, Pak. Oh, nanti nanti kalian mungkin ada pelajaran kontrol pembangkit sama Pak Cecep kali. Nah, jadi untuk governor itu biasanya untuk pembebanan berapa gaya tekan pada saat bola governor akan mengembang dan pada saat berapa pressure yang diizinkan. Jadi untuk setting. Jadi untuk pegas ya di pembangkit paling 2 ini aja yang dominan kalian temuin nanti kalau di lapangan. Lanjut panjang kawat ya, ini saya bilang tadi. Panjang ini keliling kali banyak. Jadi ini adalah keliling dikali banyak lilitan. Jadi N banyak lilitan. Dipleksi aksial yaitu delta dipleksi sudut dari kawat yang menerima torsi. Jadi dipleksi sudut menerima torsi. Di mana torsi untuk
tegangan geser, ya ini udah biasa. Ini torsi. Jadi tegangan geser pada torsi, berapa torsi? Ini J, inersia, moment, polar. Nah, T adalah torsi, ini adalah tegangan gesernya. D adalah radiusnya. Nah, bersama dengan G kali sudut defleksi dibagi panjang. Maka didapat harga dari defleksi. Nah, lenturannya defleksi adalah ini. Ya, ini di MACTEC inersia polar. Ini di bahan untuk materialnya. Standar ini MACTEC doang. Kita pindahkan, torsinya ada. Torsinya ada, panjang lilitannya ada, keliling PDN, J-nya sudah ada, ini G-nya. Inilah sudut defleksinya kalau kita rapikan rumusnya. Nah, setelah itu dengan rumus yang ada kita substitusikan ke persamaan yang kita di atas ini. Maka didapatlah defleksi. Nah, dengan rumus yang ada, W-nya tetap 16, D-nya tetap, ini, N-nya tetap, ini, G-nya tetap. Tuh. Ini adalah radius. Nah, jadi kita masukkan dengan D pangkat 2 menjadi D pangkat 3. D pangkat 3 karena ada diameter lilitan, maka ini disebut indeks pegas. Kita gantikan ini adalah indeks pegas. Indeks pegas yaitu diameter lilitan koil, diameter wire kawat. Ya. Itu aja rumusnya. Ini adalah kekakuan. Jadi kekakuan W per delta. W-nya ada, deltanya ada, maka adalah kita ganti D. Ini dengan ini adalah C. Kita tahu D per D adalah C. Kita ganti C-nya ini. Jadi karena D-nya ini pangkat 3, yang ini D pangkat 3, masih ada D-nya pangkat 1. Simple ini cuma aplikasinya. Yang ini yang disebut dengan energi. Terus ada yang dikatakan dengan energi. Jadi energi yang tersimpan seperti ini. Kita tahu bahwa kerja daripada pegas itu dia sama dengan kerja yang dilakukan oleh beberapa beban yang eksternal. Jadi misalnya ada bebannya W, beban pegas. Delta, defleksi aksial. Ini akibat defleksi karena ada beban yang diberikan. Dengan asumsi beban kita aplikasikan secara bertahap, maka energi yang disimpan setengah kerja kali delta. Tinggal masukkan, tegangan gesernya sudah ada, geser yang pada kawat, tinggal masukkan konstanta. Ini K ada konstanta. Yang ini rumus yang tadi, maka atau W-nya adalah ini. Ini kita pemain merapikan rumus saja. Dengan ada harga ini, kita cari harga tetanya. Nah, dapat teta 8W D pangkat 3 tetap N, GD-nya ada, masukkan. Maka rumusnya adalah ini. Dengan rumus yang sudah ada, kita masukkan ke U yang tadi. Nih, U
adalah setengah W kali delta. U setengah W kali delta. W-nya adalah ini, deltanya adalah ini. Nih. Maka didapat harganya adalah ini. Nah, di sini ada keliling kali jumlah lilitan kali luas, ini disebut dengan volume kawat. Ini disebut dengan volume kawat. Jadi ini satu keliling, nih. Keliling adalah PD kali banyak. Nah, ini N-nya. Yang ini A-nya, yaitu PD kuadrat per 4. Nih, maka di sini keliling PD kali banyak pegas, ini N-nya. Ini pegas semua nih, pegas. Nih pegas. Jadi banyak N-nya, yang ini luas pegasnya, maka ini adalah volume. Kita ganti, masukkan harga volumenya. Selesai. Simpel kok pelajaran ini, nggak susah-susah amat, ngaplikasi MACTEC aja, simpel. Ini contoh, tentukan tegangan geser maksimum dan defleksi yang terjadi pada pegas helix dengan spesifikasi sebagai berikut. Jika pegas menyerap 1000 Newton meter, diameter rata-rata pegas 100 mili. Diameter kawat, ini berarti di besarnya. Diameter kawat, ini di kecilnya 20. Jumlah lilitan, ini N-nya. Modulus kekakuan, ini G-nya. Udah. Jadi kita dapat harganya seperti itu. Pegas punya 1000 sudah ada, ya ini D-nya di besar, ini di kecil, ini jumlah lilitan, ini G. Ya tinggal masukkan rumus. Ini indeks pegas, diameter besar dibanding diameter kecil ini. Dari sini kita dapatkan harga K-nya adalah ini. Masukkan harga volume adalah ini. Ini PDN, panjang kawat, ini L, ini A. Maka volumenya adalah ini. Jadi keliling kali banyak kawat kali luas adalah volume. Simpel pelajaran ini, nggak susah-susah amat. Cuma MACTEC aja nerapkan. Nah, masukkan energi yang diserap. Ini diserap dengan rumus yang sudah ada di atas seperti ini. U-nya ada, tegangan geser yang akan dicari, K-nya ada, G-nya sudah ada, volumenya sudah ada, maka tegangan gesernya adalah ini. Jadi tujuannya tegangan geser dapat ini. Kalau patah, nah ini kenapa hitung-hitung tegangan geser seperti ini. Kalau patah, ya kita masukkan harganya yang lebih besar. Tegangan gesernya. Karena untuk diameter dan diameter lilitan, diameter kawat ini udah standar. Jadi sebagai kalian sebagai operator, bukan operator, sebagai pekerja untuk perawatan, paling bermain pada tataran tegangan. Kalau rusak ya, karena kita nggak bisa mengganti dimensi. Jadi kita nggak bisa ganti dimensi, yaitu diameter
lilitan atau diameter kawatnya nggak bisa karena udah standar. Jadi itu aja. Selanjutnya ini dipleksinya masukkan rumus saja. Ya ini N banyak lilitan, PD ini adalah luasan, K-nya sudah ada, maka didapat dipleksinya ini. Jadi dipleksi ini yang penting pada saat kalian untuk men-setting. Jadi kalau settingnya ya batasnya ini yang bisa diatur dengan ketentuan yang diinginkan seperti di atas. Ya, contoh nomor 2 sama juga nih. Heli, lilitan tertutup dibuat dari baja. Diameter dikecil ini. Jumlah lilitan N-nya ini. N-nya ada, ini diameter rata-rata ini. Pegas membawa tarik, W-nya sudah ada. Tentukan tegang geser, ya ininya berapa. Dengan mengabaikan pengaruh konsentrasi tegangan, tentukan juga dipleksi, ya. Kekakuan pegangan, ya ini. Oh, tegang geser, pegas, pengaruh konsentrasi tegangan diabaikan. Oke. Ini D, ini N, ini W, ini G. Narik persamaan didapat. Tegang geser ini sudah ada. Ini adalah ini. Dipleksi, masukkan rumus seperti ini. Kekakuan, masukkan rumus, sudah dapat ini. Jadi simpel ini, nggak ada susah-susahnya nih. Ini kekakuannya. Jadi ini kalau kita hitung seperti ini, atau dengan cara langsung, W per delta. W-nya sudah ada, deltanya sudah ada. Ini deltanya 34,56, W-nya kita dapatkan 200. Ini W-nya. W-nya 200. Jadi W 200 deltanya 34. Nah, jadi 200 per 34 didapat 5,8. Udah simpel nih, nggak ada susah-susahnya. Ini apa nih? Oh, energinya. Ya udah, ini energi, W-nya sudah ada. Ya. 34. Habis dah. Jadi itulah kira-kira simpel banget pelajaran ini. Nah, kalian, ini contoh pegasnya. Nih contoh pegas untuk gubernur. Oh maaf, belum saya share ya. Maaf, saya terlambat. Ini contoh pegas untuk gubernur. Nih, kira-kira ini nih, kira-kira ini gak asli ini. Nih. Jadi kalian bisa membayangin nanti kalau kalian di lapangan. Yang di setting tuh ini nih. Kalian setting. Ini dia turun, ini naik ini. Ini bisa ke sini, yang ini bisa ke sini. Ini untuk steam control. Jadi untuk kalau ini untuk turbin tingkat pertama. Jadi kalian bisa bayangin lah kira-kira nanti kalau kalian sudah di lapangan ya bisa lihat, oh seperti itu ya kontrol pada valve untuk turbin.
Jadi kira-kira itulah kira-kira yang kalian butuhkan pada saat kalian di lapangan. Untuk liburan ini kalian ada kesempatan nggak untuk magang ya? Saya nanya aja. Ada dikasih kesempatan nggak sama Rodi? Belum, Pak. Belum ya? Ya, nggak apa-apa. Karena semester 4, ya lah, kalau ada libur, ada apa, ya ambil aja. Nah, biar nambah wawasan. Karena kalau lihat gambar-gambar ini tertarik banget. Oh gitu pegasnya. Bahkan kalau sudah ada di apa ya, kalau di pabrik tuh HRD, tempat lead banknya. Nah kalau di lead banknya tuh bisa dilihat pengembangan di engineeringnya. Kalau ada problem butuh kita itu bisa disetting. Oh gini. Jadi ada valve yang rusak, udah nggak dipakai, dibelah sebagai eksperimen bahwa untuk penyetelan katup, apa overheat seperti ini, overheat dia langsung tahu langsung supply bahan bakar seperti ini, pressure-nya tinggi dikurangin seperti ini. Itu kira-kira kalau kalian, makanya saya sarankan kalau ada waktu kosong ya mengambil aja magang minimal belum dapat ilmu, dapat gambaran lah. Yang real. Karena kalau ilmu nggak tahu yang realnya, yang nyatanya tuh kadang tuh nanti kayaknya ya tanda petik kalian ini sastra pembangkit. Ada terminologi, kalian ini mahasiswa sastra pembangkit. Kenapa? Kata buku gambarnya seperti ini. Nah, kalau kata buku gambarnya seperti ini ya hanya cuman berbicara narasi. Gak apa-apa, banyak-banyak lah kalian banyak OJT magang apapun namanya. Jadi ikutin aja, kalau ada kesempatan magang aja. Gak usah jauh-jauh, untuk pembangkit sekitaran Jakarta aja, kalau nggak salah di Priok ada, Muara Karang ada, jadi nggak susah-susah amat. Itulah gambaran buat saya, kalau saya kasih motivasi kalau kalian memang punya interest, memang keinginan di pembangkit, ya lanjutin aja magang-magangnya. Bahkan lagi, kalian itu kesempatan bagus banget loh, Kaprodinya. Saya bukan apa, saya tahu Kaprodi kalian itu, Pak Cecep itu dia jago ngasih training yang operator sesungguhnya. Kalian udah sering ngobrol belum sama Pak Cecep? Ngobrol, dia banyak itu experience dia di lapangan. Bahkan dia dapat untuk training yang operator yang di pembangkit itu dia sering. Itulah saya bilang nanti kalau ketemu Pak Cecep, kalau memang situ ada keinginan magang, minta magang aja, kesempatan libur sebulan apa. Libur semesteran ganjil ini nggak lama ya. Yang biasanya tahun ajaran baru ya, yang lama tuh ya. Pokoknya manfaat aja, itu maksud saya itu aja. Kira-kira ada pertanyaan tentang materi ini? Karena ujung-ujungnya untuk materi ini ya paling kita hitung tentang defleksi, daya angkat. Nah, karena daya angkat nanti pasti berapa daya angkatnya, berapa itunya, itu yang dimaksud nanti kalian ketemu nanti di pelajaran Pak Cecep. Sampai saat ini aja udah untuk di semester 5 energi kontrol itu udah mulai saya
Jadi bahkan ada nanti saya coba ada kontrol dari materi kontrol namanya judulnya beda sama karena konversi energi, kontrol konversi energi. Jadi energi yang dikontrol itu ya energi panas menjadi energi mekanik. Kira-kira gitulah. Baik, ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya aplikasikan rumus yang ada dengan soal yang saya kasih. Simple juga, ini cuman masuk rumus sudah ada. Ya kerennya cuman bahasa Inggris saja. Nih kira-kira ini. Tuh. Nah, asli bukunya. Jadi latihan soal ini sebagai tugas harian. Ya, inilah kira-kira tugas minggu ke-13 tentang pegas. Jadi ini cuman ya namanya desain ya. Desain ini ya berapa diameter, berapa lilitan, itu aja. Nah, yang ini saya tambahin kalau sini ini cari untuk dipleksi dengan contoh soal. Jadi nggak tertutup yang ini ya. Nah, pertanyaan nggak tertutup ini karena ini judulnya desain. Karena ini desain, ikutin latihan soalnya. Latihan soal. Ini ikutin contoh soal. Latihan soal, ikutin contoh soal. Jadi desain dipleksi gaya-gaya dengan materi yang ada ini. Jadi ini tugas minggu. Ke berapa? Ke-13 ini ya? 12. Ke-13 ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ya saya mic, saya mute. Tapi kalau ada pertanyaan bisa di chat aja ya. Bisa di chat, baik di WA maupun di Gmail. Saya mic, saya nonaktifkan. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.